Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi masih materi persamaan diferensial dengan faktor integrasi untuk bagian yang kelima yaitu pengelompokan suku-suku. Ya, jadi untuk bagian ini kita bahas untuk bentuk yang kedua dari pengelompokan suku-suku, yaitu di mana bentuk yang kedua dalam hal ini kita tinjau bentuk X dy ditambah dengan Y dx ya. Jadi X dy ditambah dengan Y dx ya. Jadi pada bagian sebelumnya yaitu bagian itu bentuk yang kita tinjau adalah X dy dikurang dengan Y dx ya. Jadi nanti pada bagian ini yang kita tinjau adalah penjumlahannya, yaitu X dy ditambah dengan Y dx. Oke. Nah, serupa ya caranya pada bagian A sebelumnya. Di sini kita akan diberikan fungsi daripada mu. Nah, untuk bentuk yang di sini, untuk bentuk yang seperti ini yaitu X dy ditambah dengan Y dx itu, maka fungsi mu yang diberikan itu ada dua bentuk ya. Berbeda pada bagian A sebelumnya, untuk bentuk X dy dikurang Y dx itu dia terdiri fungsi mu-nya itu diberikan ada 4 jenis. Nah, dalam hal ini untuk bagian ini X dy ditambah Y dx itu hanya terdiri dari dua pilihan ya. Nah, jadi pertama saya jelaskan kembali bahwa persamaan diferensial teks yang diberikan nantinya suku-suku daripada PD tersebut, itu kita akan membentuk ini. Kita akan kelompokkan suku-sukunya sehingga kita hasilkan bentuk yang seperti ini. Nah, setelah kita hasilkan bentuk yang seperti ini, kemudian dari PD tersebut suku-suku yang tersisa itu kita tuliskan pada ruas kanan ya. Nah, setelah kita tuliskan pada ruas kanan sebagai suku-suku yang tersisa, kemudian masing-masing ruas kita kali dengan mu sebagai faktor integrasi, sehingga dari situ kita memperoleh bentuk bahwa mu ya. Jadi kita peroleh bentuk yaitu mu. Jadi pada ruas kiri tersisa ini ya, yaitu mu dikali X dy ditambah dengan Y dikali X ditambah dengan Y dikali dengan X dikali dengan dx ya. Nah, ini dia sama dengan, nah perhatikan untuk ruas kanan sebagai suku-suku yang tersisa pada ruas kanan setelah dikalikan dengan mu, maka dia harus berbentuk fungsi fx dikali dengan dx, kemudian ditambah dengan fungsi dalam variabel y atau fungsi gy ya, ini dikali dengan d ya. Jadi aturannya sama ya pada bagian yang pertama untuk bentuk pengurangan di sini bahwa PD tersebut setelah kita kalikan dengan mu, maka ruas kanannya dia berbentuk seperti ini. Artinya dy bagian yang memuat dy ini harus dikalikan dengan fungsi dalam variabel x saja. Jadi pada bagian ini tidak boleh muncul variabel y. Begitupun pada bagian yang kedua ini. Untuk dy di sini, maka di sini itu tidak boleh dimunculkan variabel x. Ya, jadi penjelasannya sama pada bagian A. Nah, selanjutnya untuk bagaimana untuk bentuk mu yang kita pilih di sini ada dua yang diberikan ya. Yang pertama yaitu mu sama dengan 1/xy. Ya, jadi ini untuk mu yang pertama yang nantinya dapat kita pilih ya. Nah, ketika mu sama dengan 1/xy, maka pada bentuk ruas kiri ini dia berbentuk x dy ditambah y dx. Ini nanti dikali dengan mu berarti dia hasilnya adalah, jadi ini setelah dikali dengan mu maka dia hasilnya adalah per xy ya. Nah, sementara untuk bentuk ini yaitu x dy ditambah y dx per xy. Jika bentuknya seperti ini, maka ini bisa ditulis dalam bentuk diferensial dari ln x dikali y. Jadi ini merupakan hasil dari diferensial dari ln x
Y ya. Jadi ingat bentuk yang pertama ini sebagai rumus daripada mu, bahwa mu sama dengan 1/x, maka bentuk ini dia sama dengan diferensial daripada ln xy. Nah, selanjutnya pada untuk mu yang kedua ya, jadi itu mu yang pertama yang dapat kita pilih nantinya sehingga kita bisa menghasilkan bentuk yang seperti ini pada ruas kanan ya. Jadi untuk bentuk yang kedua sebagai mu yaitu mu sama dengan 1/x y. Nah, ini dia berpangkat n ya. Jadi di sini n-nya itu tidak sama dengan 1. Jadi bedanya pada bagian di atas, bagian mu yang pertama, kalau di sini dia berpangkat 1. Ya, yang kita tinjau di situ adalah berpangkat 1. Untuk bagian mu yang kedua, untuk pangkat n yang tidak sama dengan 1. Nah, ketika mu yang dipilih adalah ini, maka untuk ruas kiri pada PD di atas ini ya, itu dia berbentuk x dy ditambah dengan y dx. Nah, ini dia dikalikan dengan mu, berarti hasilnya adalah per x y ini secara keseluruhan berpangkat n. Nah, jika kita menghasilkan bentuk yang seperti ini, di mana n-nya tidak sama dengan 1, maka bentuk ini dia sama dengan diferensial dari min 1 per, jadi diferensial dari min 1 per n dikurang 1 dikali xy berpangkat n dikurang 1. Jadi untuk bentuk yang kedua itu kita bisa tulis seperti ini ya. Jadi ruas kiri itu jika bentuknya seperti ini, x dy ditambah y dx per xy per pangkat n, itu dia sama dengan diferensial ini, min 1 per n dikurang 1 dikali dengan xy berpangkat n dikurang 1. Jadi perhatikan dalam hal ini untuk bagian ini nilai n itu tidak sama dengan 1 ya. Jadi nilai n pada kasus yang kedua ini dia tidak sama dengan 1. Jadi nantinya pada penyelesaian soal kita pilih salah satu dari kedua mu ini, sehingga nanti pada ruas kanan itu ya, jadi PD-nya setelah dikalikan dengan mu pada masing-masing ruasnya, maka pada ruas kanan dia harus berbentuk seperti ini, bahwa x hanya dikalikan dengan fungsi dalam parabol x, kemudian dy hanya dikalikan dengan fungsi dalam parabol y, atau dia konstanta ya. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya kita lanjut pada contoh soalnya ya. Jadi di sini kita sudah siapkan beberapa soal yang terkait pada bagian ini ya. Jadi sebagai contoh sebagai soal yang pertama yaitu 2xy kuadrat ditambah y. Jadi 2xy kuadrat ya. Jadi 2xy kuadrat ditambah y, kemudian dx, lalu ditambah dengan x ditambah 2x kuadrat y. Jadi ditambah dengan x ditambah 2x kuadrat y. Ini dy ya. Jadi ditambah x ditambah 2x kuadrat y. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Oke. Jadi ini untuk soal kita yang pertama ya. Ya, ini merupakan PDT eksak yang akan kita selesaikan dengan cara pengelompokan suku-suku ya. Jadi soalnya kita tinjau kembali yaitu 2xy kuadrat ditambah y dx ditambah x ditambah 2x kuadrat y d sama dengan 0. Oke. Nah, jadi perhatikan di sini dari PD ini, dari suku-suku, dari setiap suku-suku PD ini kita akan kelompokkan sehingga kita menghasilkan bentuk x dy ditambah dengan y dx. Jadi prosedurnya sama ya pada bagian pertama pada video pembelajaran sebelumnya ya. Jadi prosedurnya sama. Jadi lihat pada PD di atas, kita akan mengumpulkan dua bentuk ini dari PD tersebut. Berarti kita lihat di sini ada y dx
di sini ada X, DY. Jadi bentuk itu dapat secara langsung kita satukan ya. Jadi kita langsung bentuk ini dari suku-suku di atas. Kita kelompokkan X, DY. Berarti X, DY langsung kita tulis. Jadi X, DY. Kemudian ditambah Y dx, jadi ditambah Y dx. Oke, nah ini sudah terbentuk ini. Selanjutnya suku yang tersisa kita tulis semuanya pada ruas kanan. Berarti pada bagian ini yang tersisa. Kita tulis dia pada ruas kanan, berarti min 2x kemudian Y kuadrat dx ya. Nah selanjutnya untuk bagian yang memuat dy, yang tersisa adalah ini. Kita tulis bentuk ini pada ruas kanan juga, berarti dia kurang 2x kuadrat y dy. Jadi kurang 2x kuadrat y dy. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memilih fungsi mu ya. Jadi selanjutnya kita akan memilih fungsi mu. Dalam hal ini ada dua bentuk yang dapat kita pilih ya. Jadi ini tapi sebelum itu untuk ruas kanan ini dapat kita ubah dalam bentuk. Jadi ruas kanannya perhatikan dapat kita untuk ruas kanan ini tidak bisa difaktorkan ya, karena di sini dx, di sini juga dy. Dia berbeda ya, jadi tetap seperti itu. Nah selanjutnya kita tinjau di sini yang manakah fungsi mu yang sesuai. Jadi sebelumnya mu itu ada dua jenis, ada 1/xy, ada 1/xy berpangkat n. Nah, kalau jika bagian ini itu n-nya tidak sama dengan 1. Nah, kalau misalkan kita pilih mu sama dengan ini ya, jadi ingat aturan pemilihannya itu kita pilih salah satunya ini, sehingga nanti setelah dikalikan dengan salah satu dari ini, maka pada bagian ini dx, di sini parabolanya harus dicoret, begitupun di sini. Di sini dy, maka di sini parabol x-nya harus kita coret ya. Nah, jadi kita pilih yang sesuai dari kedua bentuk ini. Pada saat kita pilih mu sama dengan ini, berarti di sini per xy. Pada saat di sini dibagi dengan xy, berarti tersisa y pangkat 1 itu tidak memenuhi karena di sini dx, maka ini harus kita coret secara keseluruhan ya. Berarti bagian ini tidak bisa. Berarti salah satunya adalah ini yang kita pilih sebagai fungsi mu. Jadi mu-nya itu sama dengan 1/xy berpangkat n. Nah, jadi n-nya di sini yang kita tentukan berapa nilainya n-nya. Jadi di sini lihat, karena di sini y-nya pangkat 2, yang akan kita coret pada bagian ini. Di sini pada bagian dy yang akan kita coret adalah x pangkat 2. Berarti yang kita pilih sebagai mu sama dengan 1/xy berpangkat 2. Ya, jadi pemilihan pangkatnya di sini lihat pada salah satu dari kedua bentuk ini. Misalkan di sini, karena di sini dx, maka y kuadrat kita coret. Berarti pangkatnya itu adalah 2. Y kuadrat kita coret, berarti di sini pangkatnya harus 2, sehingga nanti setelah bentuk ini kita kali dengan mu, maka y kuadratnya dapat kita coret. Ya, jadi mu-nya adalah 1/xy kuadrat. Oke. Nah, kita lanjut ya. Jadi setelah kita sudah menentukan untuk fungsi mu. Berarti kedua ruas dari persamaan di atas, masing-masing ruas itu kita kali dengan mu sama dengan 1/xy kuadrat. Berarti hasilnya untuk bagian ini kita peroleh x dy ditambah dengan y dx, ini kita kali dengan 1/x kuadrat 1/xy kuadrat, berarti hasilnya dia adalah per xy pangkat 2. Nah, seperti itu ya. Nah, sementara untuk ruas kanan juga kita kali dengan 1/xy kuadrat, berarti jadi kita tuliskan saja pembaginya. Jadi 2x y kuadrat ini juga kita bagi dengan xy pangkat 2. Ya, di sini dx. Bagian yang kedua juga kurang 2x kuadrat y. Jadi 2x kuadrat y ini juga kita bagi dengan atau kita kali dengan xy kuadrat. Berarti xy kuadrat di sini dy. Oke, selanjutnya kita sederhanakan masing-masing. Nah, untuk yang di ruas kanan ini, di sini kita sudah memperoleh bentuk bahwa x dy ditambahnya dx per xy kuadrat
per X kuadrat. Nah, itu berdasarkan penjelasan sebelumnya, bentuk ini itu dapat kita ubah menjadi ini dalam bentuk diferensial ya. Jadi dari rumus ini itu kita hasilkan bahwa n-nya sama dengan 2. Berarti di sini bentuk ini kita ganti dengan ini, di mana n itu sama dengan 2. Berarti kita tulis bentuknya sesuai dengan rumus diferensial di atas. Jadi kita tulis ini, di mana n-nya sama dengan 2, kita ganti n-nya sama dengan 2. Berarti hasilnya adalah diferensial dari, jadi kita gunakan kurung siku saja, min 1, kemudian per di sini n-nya 2 dikurang 1 hasilnya adalah 1. Di sini xn berpangkat 2 dikurang 1, berarti tetap di situ per xy ya. Jadi xy berpangkat 2 dikurang 1, berarti xy pangkat 1. Jadi ini yang kita peroleh ya. Jadi untuk ruas kiri dia berubah menjadi seperti ini berdasarkan rumus yang di atas, di mana n-nya sama dengan 2. Nah, sementara untuk ruas kanan dapat kita coret. Di sini ada y kuadrat, di sini juga ada y kuadrat, habis. Di sini ada x pangkat 1, di sini ada x pangkat 2. Berarti pada bagian itu tersisa seper x. Berarti dia hasilnya adalah min 2 per x ya. Jadi min 2-nya tetap seperti itu. Jadi tersisa pada bagian ini adalah min 2 per x. Kemudian bagian ini yang kedua, x kuadratnya ini dengan habis karena dia pangkat 2 juga. Di sini ada y pangkat 1, di sini ada y pangkat 2 juga habis menjadi seper y. Berarti pada bagian itu tersisa 2 per y ya. Lalu di sini dy. Di sini kita lihat dx dikali dengan fungsi dalam parabola x, dy hanya dikali dengan fungsi dalam parabola y. Oke. Jadi ketentuannya sama ya. Pemilihan rumus mu pada bagian A pada kesempatan sebelumnya. Oke, nah selanjutnya setelah kita menuliskan ruas kiri dalam bentuk diferensial, pada langkah selanjutnya kita tulis fungsi yang didiferensialkan, yaitu ini. Berarti min seper xy ya. Jadi d-nya hilang, langsung saja kita tulis bentuk ini. Nah, sementara untuk ruas kanan kita tulis dalam bentuk integral. Jadi min seper 2 kita tulis seperti ini. Berarti yang diintegralkan adalah seper x terhadap x. Integralnya seper x terhadap x adalah ln x. Jadi teman-teman ingat kembali untuk integral ln yang hasilnya ln x. Ini juga kita integralkan terhadap y. Min seper 2 kita tulis. Integral seper y dy adalah ln y. Ya, itu ya. Jadi itu hasil dari integral dari kode bentuk ini. Nah, selanjutnya setelah diintegralkan kita tambah dengan konstanta c. Oke, selanjutnya inilah solusi dari PD tersebut, di mana kita bisa sederhanakan. Coba bandingkan bentuk ini jika kita ingin menyederhanakan. Perhatikan bagian yang ruas kanan dulu ya. Jadi ruas kiri tetap kita tulis min seper xy sama dengan, atau seperti ini karena di sini ada negatif, di sini juga ada, di sini juga ada. Ini konstanta bisa kita ganti ya. Jadi kita masing-masing ruas kita kali dengan min 1 saja sehingga menghilangkan tanda negatif itu. Berarti di sini sudah menjadi 2, karena di sini ada 2, di sini juga 2, dapat kita faktorkan 2 di luar, berarti ln x ditambah y. Nah, seperti itu ya. Jadi minusnya sudah hilang karena masing-masing ruas dikali dengan min 1. Di sini juga dikali dengan min 1, berarti menjadi min c. Min c kita ganti dengan konstanta k. Jadi di sini k itu sama dengan minus c. Ya, jadi kita ganti dengan k. Berarti ditambah k. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat kembali bahwa seper xy itu sama dengan 2. Nah, ini dalam kurung ln x ditambah ln y berdasarkan sifat logaritma natural atau log, maka penjumlahan dari ln x ditambah ln y bisa disingkat menjadi ln x dikali y. Jadi sifat logaritma natural teman-teman bisa ingat kembali ya. Ketika dua ln dijumlahkan maka bagian numerisnya itu, maka bentuk itu bisa disatukan dengan cara numerusnya kita kalikan ya. Lalu ini ditambah dengan k. Oke. Saya rasa ini masih bisa lagi disederhanakan. Yang per xy itu bisa kita coret. Caranya masing-masing ruas kita kali dengan xy, berarti 1 sama dengan 2 xy lalu dikali dengan ln xy
Jadi setiap suku itu kita kali dengan DC, berarti pada bagian ini menjadi KXY. Oke. Nah, selanjutnya ini jika ruas kiri dijadikan 0, ini bisa ditulis dalam bentuk ini angka 2 bisa kita hilangkan, kita jadikan pangkatnya ini. Itu juga menggunakan sifat logaritma natural ya. Berarti X-nya tetap ditulis jadi XY. Kemudian len angka 2 bilangan 2 ini bisa dicoret menjadi pangkatnya ini. Berarti di sini XY kuadrat ya. Kemudian eh, ditambah atau ini karena ini kita ditulis pada ruas yang sama dengan ini, buat tidak dikurang, kemudian ditambah dengan K X Y ini sama dengan 0. Oke, ini merupakan solusi daripada PD tersebut. Jadi kita baca kembali solusinya, yaitu XY dikali len XY kuadrat dikurang 1 ditambah K XY sama dengan 0. Oke, itu solusi untuk PD yang pertama ya. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, jadi kita melangkah pada soal nomor 2. Soalnya yaitu Y ditambah X pangkat 4 Y pangkat 3. Jadi Y ditambah X pangkat 4 dikali Y pangkat 3. Kemudian balas kurung DX. Lalu ditambah dengan X dy sama dengan 0. Oke, ini PD tak eksak yang kedua ya. Nah, sekarang langsung saja kita bentuk kita bentuk yang seperti ini. X dy ditambah dengan Y dx. Jadi teman-teman ingat, untuk bagian ini kita bahas untuk bentuk yang seperti ini. Nah, di sana ada X dy, di sana ada Y dx. Langsung saja kita satukan bentuk itu, kita kelompokkan. Jadi X dy ditambah dengan Y dx. Jadi Y dx ini kita ambil dari sini. Ini kita tulis di sini. Nah, selanjutnya suku yang tersisa, sisa ini kita tuliskan pada ruas kanan. Berarti dia hasilnya adalah min X pangkat 4 Y pangkat 3. Di sana ada dx. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah kita hasilkan bentuk ini, kemudian kita pilih nilai mu, rumus daripada mu. Nah, sekarang mu di sini kita lihat ada dua kemungkinan, ada 1/x, ada 1/xy, ada 1/xy berpangkat n. Nah, di sini n-nya tidak sama dengan 1 ya. Oke. Ya, jika misalkan kita memilih mu sama dengan ini, berarti bentuk ini kita jadi pemilihan mu itu kita hubungkan ke sana. Ya, di sini dx. Ya, ingat, lihat di sini dx. Berarti y pangkat 3 ini kita harus hapus. Karena di sini dx, maka y pangkat 3 itu harus kita coret. Berarti bagian ini tidak bisa lagi kita gunakan. Karena kalau jika ini kita gunakan, berarti di sana masih tersisa y kuadrat. Karena nanti y pangkat 3 per y itu tersisa y kuadrat. Masih menyisakan variabel y. Berarti yang mungkin adalah ini. Karena di sana adalah y pangkat 3, berarti di sini n-nya kita pilih sama dengan 3 agar nanti y pangkat 3-nya bisa kita coret ya. Jadi seperti itu pemilihan rumus daripada fungsi mu. Jadi dalam hal ini mu-nya itu 1/xy berpangkat 3. Jadi pangkat 3 itu menyesuaikan dengan pangkatnya ya di sini, karena ini mau yang akan kita hilangkan. Berarti pangkatnya 1/xy itu dia berpangkat 3. Berarti masing-masing ruas kita kali dengan mu sama dengan 1/xy pangkat 3. Berarti ini hasilnya adalah x dy ditambah y dx. Ini kita kali dengan mu, berarti kita bagi dengan ini xy berpangkat 3. Nah, seperti itu ya. Jadi itu tadi penjelasannya, kenapa kita pilih y pangkat ini di sini pangkatnya 3. Nah, selanjutnya untuk ruas kanan juga jadi min, kemudian x pangkat 4 y pangkat 3 per xy ini juga berpangkat 3. Nah, di sini sama dikali dengan dx. Nah, selanjutnya dengan ketentuan yang di atas, karena di sini n-nya sama dengan 3, berarti kita menggunakan ketentuan yang kedua ya, ini
Ya, jadi di sini untuk n-nya sama dengan 3, artinya dia tidak sama dengan 1. Berarti bentuk ini kita ubah menjadi ini. Dengan mengganti pada bagian ini kita ganti n-nya sama dengan 3. Berarti min 1, di sini 3, berarti 2, berarti x per pangkat 2. Oke. Jadi untuk hasil yang terakhir ini untuk ruas kiri kita tulis ini dia merupakan diferensial dari kurung siku 1 per tadi n-nya 3, berarti di sini 2 dikali xy berpangkat 2. Jadi itu yang kita peroleh berdasarkan rumus yang di atas ya. Jadi ini sama dengan, nah ruas kanan kita sederhanakan, kita coret bagian yang sejenis. Jadi y pangkat 3 dengan ini ada habis karena dia pangkat 3. Pada diri x pangkat 4 penyebutnya x pangkat 3, berarti tersisa x. Berarti pada bagian ini itu tersisa min x pangkat 1 dx. Nah, ini sudah kita sudah hapus variabel y-nya. Ya. Oke, selanjutnya setelah kita menuliskan dalam bentuk diferensial untuk ruas kiri, langkah selanjutnya fungsi ini ya, bentuk yang didiferensialkan ini kita tulis kembali. Berarti hasilnya adalah min seper, jadi kita tulis minnya di depan. Jadi min seper 2 x kuadrat y kuadrat. Jadi bentuk ini bisa kita tulis di mana x dan y itu masing-masing berpangkat 2 ya. Nah, ini dia sama dengan untuk ruas kanan kita tulis dalam bentuk integral ya. Jadi ingat perubahannya setelah kita menuliskan ruas kiri dalam bentuk diferensial ya. Oke, sekarang kita sederhanakan. Ruas kiri yaitu seper 2 S kuadrat Y kuadrat. Untuk ruas kanan itu dalam bentuk integral, min integral X terhadap X hasilnya adalah seper 2 X kuadrat. Dan ingat setelah kita integralkan, ingat kita tambah dengan C. Oke, itulah solusi daripada PD tersebut. Selanjutnya kita sederhanakan bagian ini. Di sini terdapat min seper 2, di sini juga terdapat min seper 2. Berarti bentuk itu bisa kita coret masing-masing ruas kita kali dengan min 2. Jadi ini kita kali dengan min 2, berarti hasilnya dia adalah seper x kuadrat y kuadrat. Ruas kanan juga kita kali dengan minus 2, berarti ini sudah jadi 1, tersisa x kuadrat. C dikali dengan minus 2, berarti dia minus 2c. Berarti di sini dikurang 2c, kita ganti dengan konstanta baru yaitu plus k. Nah, seperti itu dia, supaya penulisannya lebih sederhana. Kemudian bentuk ini masih bisa kita sederhanakan. Ini kita hilangkan per x kuadrat y kuadratnya, berarti masing-masing ruas kita kali dengan x kuadrat y kuadrat, berarti ruas kiri menjadi 1 ya. Ini ruas kanan menjadi x pangkat 4 y pangkat 2. Jadi ini kita kali dengan x kuadrat y kuadrat, hasilnya adalah ini. Nah, untuk k nya juga demikian, kita kali dengan x kuadrat dengan y kuadrat. Oke, jadi ini y kuadrat. Oke, inilah solusi daripada PD pada soal nomor 2. Oke, jadi pada dasarnya di sini prinsipnya sama pada bagian pertama dari kesempatan sebelumnya, bahwa pemilihan mu itu menyesuaikan bagaimana agar suku-suku yang tersisa pada ruas kanan itu berbentuk fx dx ditambah gy dy. Oke, lanjut untuk soal yang ketiga ya. Jadi untuk soal yang ketiga ini sebagai soal yang terakhir ya, kita tuliskan soalnya yaitu y dikali x pangkat 3 dikurang 1. Jadi y dikali x pangkat 3 dikurang 1 dx, kemudian ditambah x dikali y pangkat 4 dikurang 1 dy. Oke, jadi ini untuk soal yang nomor 3, dikurang 1 dy sama dengan 0 ya. Jadi dy sama dengan 0. Oke, jadi untuk soal nomor 3 sebagai soal yang terakhir ya pada bagian ini. Lihat soalnya, jadi sama prosedurnya pada soal nomor 1 dengan 2. Pertama-tama kita akan membentuk x dx x dy ditambah y dx.
Oke, nah di sini kita lihat kita lihat suku yang memuat y dx seperti ini min 1 dengan dx itu langsung kita tuliskan di hasilnya adalah min y dx. Kemudian kita ambil suku yang memuat bentuk x dy. X minus dy. Berarti di sini kurang x dy. Oke. Nah, selanjutnya suku yang lain itu ini sudah mirip sudah ini ya sudah mengarah kepada bentuk yang akan kita hasilkan ya. Sisa nanti kita kalikan negatif ini sehingga membentuk x dy ditambah dengan y dx. Nah, selanjutnya bentuk yang lain itu yang sebagai tersisa itu kita tulis pada ruas kanan. Ya, berarti bentuk ini itu kita tulis pada ruas kanan, berarti dia sama dengan min x pangkat 3 y dx. Jadi min x pangkat 3 y dx. Ya, bagian ini yang ada yang memuat dy, bagian ini x y pangkat 4 kita tulis pada ruas kanan. Berarti dikurang x y pangkat 4 dy ya. Jadi itu untuk bagian yang memuat dy, yaitu x y pangkat 4 dy. Oke, nah selanjutnya agar ini sesuai dengan bentuk yang ingin kita hasilkan, masing-masing ruas dari persamaan ini kita kali dengan min 1. Berarti ini kita kali dengan min 1, hasilnya adalah x dy. Jadi kita dahulukan tulis x, kemudian ditambah dengan y dx. Nah, ini sudah sama dengan bentuk yang akan kita hasilkan, yaitu x dy ditambah dengan y dx. Nah, ruas kiri juga ruas kanan juga kita kalikan dengan min 1. Berarti ini menjadi bertanda positif, jadi x pangkat 3 y dx. Kemudian ditambah dengan x y pangkat 4 dy. Oke, jadi pangkat 4 dy. Oke. Nah, selanjutnya setelah bentuknya seperti itu, kita akan menentukan rumus daripada fungsi mu. Jadi kita kaitkan dengan ini, kedua bentuk ini. Di sini dx, maka y-nya harus kita coret. Berarti sini y pangkat 1 harus dicoret. Begitupun di sini, karena di sini dy, maka x pangkat 1 harus kita coret. Nah, dari keterangan itu, berarti kita bisa menentukan bahwa mu yang sesuai itu adalah ini, 1/xy. Karena di sini kan y pangkat 1 yang akan kita coret pada bagian ini, x pangkat 1 yang akan kita coret, berarti mu-nya ini 1/xy. Jadi masing-masing ruas kita kali dengan mu sama dengan 1/xy. Ya. Nah, sehingga untuk ruas kiri, terlebih dahulu ruas kiri kita kalikan dengan mu, hasilnya dia x dy ditambah dengan y dx. Nah, ini kita kali dengan mu, berarti dia per xy ya. Jadi itu per xy. Nah, ini sama dengan, nah sementara untuk ruas kanan juga kita kalikan dengan mu sama dengan 1/xy, berarti dia menghasilkan jadi untuk lebih jelasnya kita tuliskan terlebih dahulu. Jadi di sini x pangkat 3 y, karena y pangkat 1 maka kita bagi dengan xy ya. Jadi dx di sini ditambah ini juga x y pangkat 4, ini juga kita kali dengan mu, berarti 1/xy. Lalu di sini dy. Oke. Nah, selanjutnya untuk ruas kiri ini, bagian yang bisa dicoret kita coret ini, x pangkat 3 x pangkat 1 berarti x kuadrat dx. Nah, untuk bagian ini x-nya kita coret, kemudian ada y pangkat 4, ada y pangkat 1, berarti y pangkat 3 ya. Jadi di sini dy. Oke, ini sudah terpenuhi ya. Dx dikalikan dengan fungsi dalam variabel x, kemudian dy dikalikan fungsi dalam variabel y. Oke. Nah, selanjutnya untuk ruas kanan, perubahannya jika hasilnya seperti ini, artinya mu-nya sama dengan 1/xy, berarti bentuk ini dia merupakan diferensial dari, bentuk itu merupakan diferensial dari ln xy ya. Jadi ln xy. Oke. Jadi bentuk ini kita tulis dalam bentuk diferensial ln xy. Nah, selanjutnya
Setelah kita peroleh dia dalam bentuk diferensial, maka langkah selanjutnya fungsi yang didiferensialkan yaitu ln x kita tulis ya seperti ini. Sementara untuk ruas kanan kita tulis dalam bentuk integral ya. Jadi sama saja caranya pada soal-soal sebelumnya ya. Kemudian di sini ditambah dengan integral y pangkat 3 d. Oke, selanjutnya ini kita kita tentukan hasil integralnya. Ruas kiri tetap kita tulis dulu, jadi ln xy sama dengan integral x kuadrat terhadap x sama dengan sepertiga dikali x pangkat 3. Kemudian ditambah integral y pangkat 3 terhadap y, hasilnya adalah seperempat y pangkat 4. Ingat, setelah keduanya diintegralkan, ingat ditambah dengan c. Oke, itulah solusi daripada PD tersebut, dimana jika disederhanakan bentuk ln itu ln xy sama dengan sekian, berarti xy sama dengan Euler berpangkat sepertiga x pangkat 3 ditambah seperempat y pangkat 4, jadi y pangkat 4. Kemudian untuk tambah c-nya sebagai pangkat itu bisa kita pisahkan, dia ditulis tersendiri yaitu e pangkat c ya, sesuai dengan sifat eksponen untuk bentuk Euler. Nah, dari sini untuk e pangkat c-nya itu merupakan konstanta baru ya, jadi Euler itu bilangan tetap ya, dia merupakan bilangan konstan, c juga merupakan bilangan konstan, sehingga ini merupakan bilangan konstan. Artinya pada bentuk ini tuh tidak memuat variabel, jadi ini kita ganti dengan konstanta baru saja. Berarti dari sini kita peroleh bahwa yang ini, yang x ini bisa kita coret dengan cara masing-masing ruas kita bagi x, berarti y sama dengan seper x ya, baru untuk bagian e pangkat c-nya tadi kita ganti dengan konstanta baru, misalkan dia adalah k, jadi kita tulis pada bagian itu saja, lalu dikali dengan bentuk Eulernya yaitu e per pangkat sepertiga x pangkat 3 ditambah dengan seperempat y pangkat 4. Oke, inilah solusi daripada PD tersebut, yaitu y sama dengan k per x dikali e berpangkat sepertiga x pangkat 3 ditambah seperempat y pangkat 4. Oke, itu solusi untuk PD nomor 3 sebagai soal yang terakhir ya. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran ini, saya ingatkan kembali, baik bentuk pertama yang sudah kita bahas sebelumnya maupun bentuk yang kedua. Dalam hal ini bentuk yang kedua yang akan kita tinjau adalah ini ya, x dy ditambah dengan y dx, di mana pada bagian sebelumnya itu, pada bentuk sebelumnya yang kita bahas yaitu x dy dikurang dengan y dx, itu prosedurnya sama ya. Jadi keduanya ini memiliki tata cara yang sama bagaimana pemilihan mu. Jadi mu-nya kita pilih sedemikian sehingga persamaan diferensial masing-masing ruas dikali dengan mu, maka suku-suku yang tersisa pada ruas kanan dia berbentuk seperti ini ya. Oke, jadi ini untuk bagian yang kedua. Insya Allah nanti pada kesempatan berikutnya untuk video selanjutnya kita akan bahas untuk bentuk yang ketiga, yaitu bentuk x dx ditambah dengan y dy. Jadi ini sebagai bentuk yang terakhir dari materi pengelompokan suku-suku ya, yaitu bentuk yang ketiga yaitu x dx ditambah dengan y dy. Insya Allah kita bahas pada kesempatan selanjutnya. Sekian.